semuanya, balik lagi sama aku Iin. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya pada lensa cembung. Lensa cembung atau yang biasa disebut sebagai lensa positif, itu dia mempunyai sifat konvergen. Masih ingat kan ya, waktu kita belajar berkas cahaya kemarin, itu ada berkas cahaya yang sejajar, konvergen, dan juga divergen, di mana konvergen itu adalah sifatnya mengumpulkan cahaya, berkas cahaya yang sifatnya itu mengumpulkan cahaya. Nah, pada lensa cembung ini dia sifatnya itu adalah mengumpulkan cahaya, sehingga dia disebut sebagai lensa positif. Oke, kita lanjutkan ke macam-macam lensa cembung. Lensa cembung ini mempunyai 3 macam variasi. Yang pertama itu adalah lensa biconvex atau yang disebut sebagai cembung 2. Kemudian ada juga yang namanya plan convex atau cembung datar, dan yang ketiga itu adalah konkav convex atau cembung cekung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sinar istimewa pada lensa cembung. Sama seperti pada cermin cembung dan cermin cekung kemarin, itu dia mempunyai 3 sinar istimewa. Pada lensa cembung ini juga mempunyai 3 sinar istimewa. Apa gunanya sinar istimewa itu? Sinar istimewa ini gunanya untuk mempermudah kita dalam menggambar pembentukan bayangan pada lensa ataupun pada cermin. Kita ke bagian-bagian pada lensa cembung terlebih dahulu ya teman-teman. Pada lensa cembung itu, karena dia lensa positif, maka disimbolkan dengan tanda plus seperti ini. Untuk ruang bayangan pada lensa cembung, di sebelah sini itu adalah ruang bayangan aktifnya. Sedangkan di bagian sini itu adalah ruang bayangan pasif. Sedangkan untuk ruang benda, di sebelah sini itu adalah ruang benda aktifnya, sedangkan di sebelah sini itu adalah ruang benda pasifnya. Titik fokus ada di sebelah sini dan di sebelah sini, bergantung sinar datang mana yang datang terlebih dahulu. Bila pada benda, maka di sini adalah titik fokus aktif, tapi pada bayangan, titik fokus aktifnya ada di sebelah sini. Oke, kita lanjutkan ke sinar istimewa yang pertama pada lensa cembung. Sinar istimewa yang pertama pada lensa cembung adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, di mana ini adalah sumbu utamanya, akan dibiaskan melalui titik fokusnya. Lanjut untuk ke sinar yang kedua. Sinar istimewa pada lensa cembung yang kedua itu adalah sinar datang melalui titik fokus, di mana ini adalah titik fokusnya, maka sinar datangnya itu akan ke sini. Sinar datang melalui titik fokus, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan dengan sinar istimewa yang pertama tadi. Sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik pusat optik lensa, itu akan diteruskan, jadi tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Kita lanjut ke pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pembentukan bayangan pada lensa cembung ini pada prinsipnya itu hampir sama dengan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar pembentukan bayangan pada cermin cekung, maka pada prinsipnya ini sama teman-teman. Masih ingat? Ruang bayangan ditambah ruang benda itu sama dengan 5. Itu juga berlaku pada lensa cembung. Jadi, cermin cekung sifatnya hampir sama dengan lensa cembung.
Itu yang perlu kita ingat-ingat. Maka kalau ruang bendanya itu di ruang 3, berarti bayangannya biar sama dengan 5 jumlahnya, maka bayangannya nanti letaknya pasti akan ada di ruang 2. Hanya bedanya kalau pada lensa, itu jika bendanya di depan lensa, maka bayangannya itu akan berada di belakangnya lensa. Seperti ini. Saya beri contoh untuk benda di ruang 3. Benda di ruang 3 ada di sini. Kemarin kita waktu belajar cermin cekung, ini adalah ruang 1, ruang 2, kemudian ruang 3. Nah, itu sama. Hanya perbedaannya kalau pada lensa, di sini ruang bendanya, ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3. Nah, untuk ruang bayangannya itu ada di sini, teman-teman. Jadi ada di belakangnya lensa. Ini ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, dan ruang bayangan 3. Maka nanti kalau bayangannya itu dia menghasilkan bayangan maya, maka nanti ada di sebelah sini. Jadi bayangannya sama dengan tempat bendanya. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua, di mana sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini di sini terdapat perpotongan bayangannya sehingga bayangannya nanti akan ada di sebelah sini. Nah, dia ada di ruang 2, sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil, sama dengan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita lanjutkan ke pembentukan bayangan di ruang 2. Nah, untuk pembentukan bayangan di ruang 2, saya menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga, di mana sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dia akan dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik optik lensa, tidak akan dibiaskan tetapi diteruskan seperti ini. Nah, di sini terdapat perpotongannya, maka disinilah letak bayangannya. Benda di ruang 2, maka bayangannya akan ada di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembentukan bayangan pada lensa cembung di ruang 1, untuk benda di ruang 1. Nah, untuk benda di ruang 1 ini saya menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik optik lensa akan diteruskan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, sinar biasnya itu keduanya sama-sama berjauhan. Jadi ketika diperpanjang itu tidak akan mendapatkan perpotongan. Maka kalau ada kasus yang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita perpanjang sinar biasnya ke belakang lensa, sehingga nanti bisa ditemukan perpotongan garisnya. Kita perpanjang seperti ini. Oke, dari situ sudah kita dapatkan perpotongan dari sinar biasnya, sehingga bayangan yang dibentuk bisa dihasilkan dari perpanjangan dari sinar-sinar bias. Dan sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kenapa maya? Karena dia dihasilkan dari perpanjangan sinar-sinar bias dan letaknya sama dengan letak bendanya, maka sifat bayangannya adalah maya. Oke, sekian pembahasan saya tentang materi pembiasan cahaya pada lensa cembung pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan nanti di part 2, yaitu di pembiasan cahaya pada lensa cembung. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Bye-bye.